Pedangdut Dewi Persik dilamar kekasih hatinya dalam sebuah acara yang digelar di kediamannya beberapa waktu lalu. Seorang pria berprofesi sebagai pilot dan juga pengusaha itu meminang DP untuk menjadi ibu dari kedua anaknya, lantaran diketahui pria yang melamarnya itu adalah seorang duda beranak dua. Lantas, bagaimanakah DP menjawab lamaran pria bernama Ruli itu? Dan benarkah DP pun yakin untuk membina rumah tangga sehidup semati dengan pria yang baru dikenalnya itu? Tak mudah memang untuk membuka hati pasca 3 kali gagal membina sebuah rumah tangga. Di awal, mantan istri Angga Wijaya ini pun juga menuturkan sempat kesulitan untuk membuka hati, apalagi dengan orang yang terbilang baru masuk ke dalam hidupnya. Lantas benarkah ada sebuah trik-trik khusus yang dilakukan oleh Ruli untuk membuat hati DP maupun ibundanya jadi kelepek-kelepek? Di lain sisi, DP memang sempat diisukan dekat dengan rekannya yaitu Rian Ibram. Kedekatan keduanya pun dimulai saat terlibat sebuah acara yang sama-sama mempertemukan keduanya sebagai pembawa acara. Keromantisan pun juga kerap diperlihatkan oleh keduanya yang terkadang membuat warganet pun menjadi baper. Lantas, bagaimanakah hubungannya dengan Rian Ibram pasca dilamar Ruli? Dan benarkah pula sudah tidak ada harapan lagi bagi pemilik nama asli Rian Ibram Ritonga ini untuk mendapatkan hati DP? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, 6 bulan lebih berstatus sebagai janda pasca biduk rumah tangganya dengan sang mantan suami Angga Wijaya resmi berakhir di awal Agustus 2022 lalu. Bulan Februari ini agaknya dirasakan sebagai waktu yang tepat untuk pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini pun kembali menerima pria yang akan mengisi relung hatinya. DP pun mengabarkan telah dilamar oleh seorang pria dalam sebuah acara yang digelar di kediamannya beberapa waktu lalu. Acara yang hampir diisi oleh seluruh keluarga besar DP ini pun juga menjadi saksi bisu di mana seorang pria bernama Ruli mengutarakan isi hatinya dan melamar DP di depan seluruh keluarga besarnya. Dan inilah jawaban DP terkait lamaran Ruli yang mengajaknya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius. Karena aku sayang sama Dewi, cinta sama Dewi. Amin. Dewi terima aku untuk kita nikah rencananya. Amin. Aku dilamar. Kemarin kan ada ulang tahun di rumahku. Jadi awalnya itu tasyakuran papi aku. Ada yasinan dari maghrib sampai isya. Terus kemudian itu semua dadakan. Ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak aku tiba-tiba temen aku naruh di Instagram live Instagram masuk semua. Kalau mami aku bilang ya jalani dulu saling mengenal satu dengan yang lain karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Besok juga bisa kalau mau. Mami, tapi maaf ada. Semua kan dari Allah.
Ya, yang mengejutkan dari pria yang kali ini akan mengisi hari-hari DP adalah Ruli yang jauh dari suami-suaminya terdahulu. Seperti diketahui, DP dinikahi oleh pedangdut Saiful Jamil yang dari kalangan dunia hiburan tanah air. Selanjutnya, DP pun juga kembali menikah dengan Aldi Taher yang juga hampir berprofesi sama dengannya, yakni menjadi salah satu pemain sinetron dan juga musisi. Yang terakhir, DP menikah dengan Angga Wijaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan manajernya. Sedangkan Ruli, DP mengaku jika kekasih hatinya itu datang dari profesi seorang pilot dan juga pengusaha. Lantas bagaimanakah untuk urusan status pernikahan? Benarkah DP dan Ruli juga terpaut usia cukup jauh karena Ruli adalah seorang duda dengan 2 orang anak? Pilot dan Pilot saya. Beliaunya 42 ya. Oh, single apa udah pernah? Duda. Sudah punya anak 2 tapi sudah bercerai. Ya, sulit memang untuk mendekati wanita yang sudah katam dalam urusan asmara karena sudah 3 kali gagal dalam membina hubungan rumah tangga. Meski begitu, DP menuturkan ada hal yang berbeda yang dirasakannya pasca didekati pria yang sudah berumur 42 tahun itu. Menurut DP, Ruli merupakan lelaki yang gentle yang tidak sama seperti pria kebanyakan karena melakukan pendekatan dengan ibundanya. Seperti inilah saat DP menunjukkan cincin yang menjadi bukti keseriusan kekasih hatinya itu. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat berdoa. Sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku, berarti ini kan laki gentle mbak. Nih aku pakai. Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi. Di lain sisi, DP pun juga mengungkapkan ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh Ruli untuk mendapatkan hati dirinya dan juga sang mama. Lantas, apakah trik tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak mudah memang bagi seorang DP untuk membuka hati setelah 3 kali gagal membina rumah tangga. DP menuturkan, ia tidak menutup mata perihal statusnya yang telah menikah 3 kali yang bisa saja dicap buruk oleh sebagian orang. Meski begitu, rupanya ada trik-trik khusus yang dilakukan Ruli untuk membuat hati DP maupun ibundanya jadi kelepek-kelepek. Ya, DP mengungkapkan Ruli begitu intens melakukan berbagai hal, termasuk mengajak dirinya untuk berbisnis dan melakukan berbagai upaya agar dekat dengan keluarga besarnya. Aku deg-degan. Aku jujur sama namanya kan Mas Ruli, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana-gimana, enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku. Akhirnya jadi intens dari temen aku. Jadi bolak-balik beliaunya intens tuh teleponan. Aku boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Telepon, ngobrolin tentang bisnis. Akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi. Dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku. Terus kemudian aku juga punya modal juga. Kita sama-sama dari situ aku ngelihat, kau udah punya pacar belum? Aku kan nggak punya pacar. Aku bilang enggak gitu. Kenapa aku mau cari suami mas gitu? Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah, dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel, gitu ceritanya. Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku.
Terus sampai pada akhirnya dia ngomong sama mami kepingin jadiin aku istri. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran. Tapi dia mintanya langsung mama. Tak cukup sampai di situ, trik lain yang dilakukan Ruli adalah dengan mendekati ibunda DP. Trik itu menurutnya menjadi sebuah alasan agar ia bisa melihat keseriusan seorang Ruli. Tidak seperti halnya yang dilakukan Rian Ibram, rekan duet DP dalam memandu sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman, aku tidak akan pernah trauma. Aku tetap menjalani ini dengan ketentuan dari Allah. Aku pun juga tidak mau menentang takdir aku. Aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah 3 kali gagal loh. Kalau dia cuma sekedar, Dewi aku cinta sama kamu di depan TV, I love you. Ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya? Mbak perempuan deh. Tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku, berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini. Dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dihianati, aku yang sering diselingkuhi. Nah, begitupun kalau sudah cinta, aku udah pasti tidak akan mungkin kemana-mana. Sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku, apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak? Itu kan seperti aku harus banyak menilai. Ya, nama Rian Ibram memang disebut-sebut aktif mendekati DP beberapa waktu kebelakang. Lantas, bagaimanakah hubungannya dengan Rian Ibram pasca dilamar oleh Ruli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, mencari pasangan tentu harus dilihat dari keseriusannya. Hal inilah yang dilihat DP dari seorang Ruli. Meski didekati oleh Rian Ibram, DP mengaku tidak tergoyahkan sedikit pun. Karena sikap manis dan juga keromantisan yang kerap diperlihatkannya hanyalah untuk ditunjukkan di depan halayak ramai. Kemarin Mas Rian ngasih cincin di depan TV, kok nggak diterima? Kan kebanyakan ibu-ibu bilang gitu, berarti kan ngasih harapan. Sekarang ibu-ibu gimana sih Bu? Mas Rian itu ngomongnya di TV doang, nggak pernah ketemu saya. Selebihnya Mas Rian di mana, saya di mana? Nggak ada keseriusan untuk mengarah ke pernikahan. Terus dikit-dikit kalau bercanda yang diomongin harta, saya trauma Bu. Yang ketiga duit saya diambil Bu. Ya kan Mas? Jadi yang pasti-pasti aja. Dalam acara yang digelar DP, tampak sosok Meldi keponakannya yang sempat bersih tegang dengannya beberapa waktu lalu. Lantas benarkah kini DP pun sudah berdamai dengan Meldi? Aku masih ada ibu Mbak, ibu aku tinggal 1. Ibu aku senang aja senyum, aku senang Mas. Hidup aku tuh siapa kalau bukan untuk orang tua. Jadi ketika Meldi datang, Tante aku bawa ikan, tolong promosikan. Oh iya sayang, maaf ya Teh atas sikap aku selama ini. Oh iya, apalagi emasnya namanya Inggil, datang ke aku salim minta maaf. Terus aku bilang, lupakan semuanya, ayo jadi anak yang baik ya nak. Sudah, aku cuma ngomong gitu doang, nggak ngomong lain-lain. Aku tuh orangnya tidak pernah menyesal atas apa yang aku lakukan, Mbak. Maksudnya kebaikan-kebaikan aku. Ketika kebaikan aku dibalas dengan keburukan, ya sudahlah, pasti nanti ada kebaikan orang lain yang balas aku gitu. Nggak tahu, Mbak, aku tuh kayak orang sama Allah itu dikasih, aku tuh tiba-tiba bisa memaafkan aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.